Saya sebetulnya iseng hanya untuk kumpul dengan anak-anak bengkel muda Surabaya. Kebetulan ada gomblo waktu itu. Saya biasanya justru dengan Nanil, dengan ya Kocek, yaitu anak-anak bengkel Surabaya musik bagian musik. Mbak Ari, terus kami nggak tahu Punco itu. Kemudian ya kebetulan Gomblos muncul di Bengkel Muda. Nah, saya suka naring di sebelahnya karena senang dengerin musiknya. Nah, itu sering aja sama dengerin ini lagu-lagu yang dia karang. Saya disuruh coba suara kedua, tapi karena volume suara saya sangat rendah atau gimana sih, kecil, karena memang bukan nyanyi, hanya penggemar musik. Jadi saya bilang, adik saya lebih pandai, bisa main gitar, suaranya lantang. Makanya waktu dikasih kesempatan menyanyikan lagu Suet Udah Jantan. Kalau saya sih lagu ironi. Itu pun waktu direkam harus double. Karena saya terlalu lemah. Nggak terasa bahasa Indonesianya yang benar mana. Itu tanya. Tapi sayang sih adikku yang Rain yang paling banyak ya. Aku jadi ikutin denger. Waktu yang saya ingat tuh rekaman itu hanya sekali latihan sehari sebelum rekaman. Kemudian waktu ketemu Ratih waktu itu, jadi Ratih tiba-tiba ikut merekam untuk suara, biasanya saya dengan adik saya. Jadi Nadia dan Asfir itu sebetulnya bertiga kita. Ada Ratih juga sebagai penyelam. Salam Mbak. Tadi langsung buka ini, sekarang bengong itu. Adiknya goblok. Itu Lim. Aku dulu. Kan yang lain ngomong. Kalau saya boleh menambahkan ya Mas Taufik ya. Moga-moga Bu. Jadi dalam proses bermusiknya Gomblo ini saya melihat sebetulnya justru yang paling siap itu pada album pertama. Album-album berikutnya itu betul-betul komersil, improvisasi ya. Jadi pada saat dia ingin take lagu, dia telepon kami ditelepon, mau ikut undang Renen nang studio untuk dia membuat lirik dan istilahnya kalau orang Jawa itu rengeng-rengeng. Jadi kalau membuat lagu, membuat note-nya, membuat liriknya, dia sambil kalau bahasa Indonesianya rengeng-rengeng itu bergumam. Ya. Bukan hanya bergumam, kalau bergumam kan cuman berceloteh ya. Ini sambil dengan irama lagu, notasinya naik turunnya seperti ini, maksudku ngene nak, kayak gini, ngene ngono gitu. Langsung begitu jadi liriknya langsung take. Jadi kami melakukan dialog dengan dia langsung. Apa sih maksudnya apa loh? Maksudku ini loh, Dek. Nak, dunia ini adalah seperti ini. Aku ingin menggambarkan seperti itu. Oh, oke. Itu cerita tentang alam. Contohnya misalnya Misteri Galaksi. Kemudian dia menceritakan waktu Kusnika Dut akan dieksekusi.
di situ yang saya betul-betul melihat dia itu terbawa dengan emosinya, karena memang sebetulnya nasib manusia, nyawa manusia itu yang menentukan adalah yang membuat Allah yang Maha Kuasa. Tetapi ini karena negara hukum, maka eksekusi itu harus dilakukan. Dan Gombloh ini juga sempat bertemu juga dengan anaknya Kusni Kastut, satu orang perempuan. Oleh karena itu liriknya itu betul-betul, saya setiap kali mendengarkan lagu itu selalu berurai air mata ya. Bagaimanapun juga, sejelek apapun dia adalah sosok seorang ayah. Jadi itu Mas Taufik, Nadia dan Atmosfer itu sebetulnya sempurna sekali dalam proses pembuatannya. Seperti Ratih tadi bilang, latihannya aja 1 tahun persiapan untuk masuk ke studio. Karena sebetulnya untuk masuk di studio itu kan ada shiftnya ya, ada jadwalnya. Misalnya hari ini jadwalmu blok 4 shift misalnya, dan itu harus tepat. Setelah itu, nah ini Gombloh is Gombloh ya. Dijadwalkan 2 minggu, 3 minggu selesai, dia tuh sampai 6 bulan, sampai udahlah. Mas Bob itu banyak bisa bercerita. Ini Mas Bob Jumara nggak di-invite ya? Mas Bob mungkin bisa banyak cerita tentang pengalaman dia ngemong ya. Ngemong. Sudah Bu, sudah saya coba. Sudah saya WA kemarin. Tapi katanya orangnya. Kenapa katanya? Malu orangnya. Lo coba tak telepon ya. Oh iya. Coba deh. Iya. Aja. Paksa aja Bu. Bikinnya. Saya boleh tanya lagi nggak Bu Ratih? Boleh. Silakan. Sambil Bu Sule telepon Pak Bob. Gini Bu Ratih, saya itu yang sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang membuat saya penasaran soal album ini. Salah satu yang paling pengen saya tanya di album pertama itu kan, masih ada. Siapa itu? Di album pertama itu kan banyak instrumen-instrumen yang sangat complicated kan Bu. Ada mellotron, ada harpsichord, ada instrumen-instrumen yang nggak biasa gitu kan. Dan kalau itu kemudian yang terpikir di saya sih itu kan instrumen mahal gitu ya. Nah, waktu itu gimana ya cara pengadaannya gitu? Apakah disediakan studio? Terus apakah Gombloh punya pemahaman soal instrumen-instrumen itu? Karena setahu saya kan dia lebih banyak pegang gitar. Gombloh itu bisa semua. Oh, bisa semua. Dia drum bisa, piano bisa, gitar bisa. Tapi memang yang paling utama adalah gitar gitu. Dan peralatan suara yang aneh-aneh, apalagi itu ada lagunya yang tentang alien tadi kan ya. Jadi suaranya jadi harus yang suara yang bagaimana begitu kan. Itu dia tahu. Alat memang dari studio waktu itu. Dia juga sudah mencoba-coba gitu alat. Oh ini bunyinya seperti ini bunyinya seperti ini. Jadi dia ketika aransemen musik dia sendiri yang ini. Dia mengarahkan kepada teman-teman itu, terutama yang pegang elektron ya. Dia yang mengarahkan. Nanti seperti ini. Gitu. Itu Gombloh. Dia menguasai semua musik, otodidak. Tapi sepertinya dia tuh nggak mengenal partitur. Jadi dia nggak bisa menulis partitur. Ya. Tapi dia mengenal semua alat musik dan insting untuk misalnya main di A, G atau D itu dia insting. Dan dia nyebutnya pas. Hebatnya di situ dia. Gimana Mas Taufik? Mas Taufiknya hilang Mas. Mas Taufiknya hilang? Iya. Terima telepon. Oh iya. Sebentar. Ya, udah selesai. Iya.
Oke, sama satu lagi. Sorry ini saya makan banyak waktu teman-teman. Satu lagi Bu, Udah saya penasaran apa-apa. banget. Saya Yang penasaran banyak sekali. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang pertama kali jadi dalam proses riset untuk buku 50 album terbaik itu kan saya emang dengerin lagi semua album Gombloh gitu kan. Cuman yang pertama kali saya dengarkan itu Sekar Mayang memang. Saya nggak tahu ini apakah pertanyaannya cocok untuk Bu Rate atau Bu Suli atau Bu Lorena ya. Tapi album Sekar Mayang itu lebih dari sekedar 18 ya kalau nggak salah. ya, lebih dari sekedar album berbahasa Lemon Trees Jawa. nomor 18. Ya. Ya, lebih dari sekedar album berbahasa Jawa itu kan sebenarnya menunjukkan apa ya, pandangan dunia atau pandangan filosofis Gombloh soal peradaban Jawa lah gitu. Jadi dia seseorang yang melihat teks Jawa lama terus kemudian membuatnya jadi lirik, tapi lebih dari sekedar membuat lirik, dia paham betul apa yang ada di situ di teks-teks selama teks Jawa lama itu satu. Kedua, tapi kontradiksi yang lain adalah pada saat yang sama Gombloh itu kan seseorang yang sangat nasionalis gitu kan. Dia bikin kebiar-kebiar, dia bikin lagu-lagu yang sangat nasionalis gitu. Buat saya yang kalau pemahaman konvensional itu harusnya kebanggaan terhadap budaya tradisional itu agak susah dibarengkan dengan pemahaman soal nasionalisme Indonesia. Nah, bagaimana Gombloh merekonsiliasikan dua hal yang harusnya kan beda gitu kan. Sama seperti nasionalisme Melayu agak susah bertemu dengan nasionalisme Indonesia misalnya. Tapi Gombloh itu bisa menyambungkan nasionalisme Jawa dengan nasionalisme Indonesia gitu. Ada kontradiksi nggak? Kalau mungkin bisa bagi cerita. Seperti di dalam kebiar-kebiar itu memang bahasa Jawa ya Mas. Jadi Gombloh ini kan rajin membaca, dia juga mendalami juga masalah bahasa Jawa.